Nah ini karena lampunya ada di bagian dada, kalau setengah dibelokin lampu tetap lurus. Jadi kayak bego gitu. Nih bang bensin, bakar aja gitu kan. Apa-apaan nih bentuknya begini nih, aneh bener. Konon katanya motornya sekarang itu jadi inceran para kolektor. Balik lagi di channel TK Trust, yoyoy. Kalau kita ngomongin pabrikan ya, Honda dengan nama besarnya, Yamaha yang semakin di depan, ada juga Kawasaki dan Suzuki. Itulah beberapa brand Jepang yang bisa dibilang brand raksasa cuy. Kalau ngomongin penjualan, Honda masih jadi rajanya nih dengan market share terbesar di Indonesia dibandingin dengan kompetitornya ya. Yamaha Aerox adalah sebuah motor metik yang digandrungi oleh kebanyakan anak muda zaman now ya kan. Kawasaki kemarin dia habis rilis, nggak kemarin banget sih, beberapa bulan lalu dia habis rilis Moge 900cc yang harganya dibikin miring banget, seolah-olah tuh Kawasaki nggak butuh duit dan cuman dijual beberapa saat setelah diumumkan langsung ludes abis, sold out. Pertanyaannya, apakah benar kalau misalnya pabrikan-pabrikan besar itu setiap kali jualan motor itu langsung laku, ludes, habis semuanya? Kalian jangan sampai ketipu. Layaknya pedagang, sebenarnya mereka itu juga jualan motor, ada nggak lakunya juga. Mereka desain, bikin, jual, nggak laku. Motor-motor yang nggak laku itu bagaikan sebuah aib dalam keluarga cuy. Jualan motornya tuh nggak laku. Dan motor itu ya karena nggak laku jadi aib gitu cuy. So, di episode kali ini gue bakal share ke kalian kira-kira motor-motor apa aja dari keempat pabrikan Jepang ini yang namanya udah besar ini yang menjadi aib atau nggak laku gitu cuy. Di sini gue udah pilihin satu motor dari setiap brand pabrikan Jepang itu. Ada 4 pabrikan brand ya. Satu dari tiap-tiap brand itu motor yang paling menjadi aib mereka. Langsung aja kita mulai dari motor pertama. Aib motor atau motor yang nggak laku yang mau gue bahas pertama ini jatuh dari pabrikan Suzuki lewat produknya yang bernama Suzuki Arashi. Suzuki Arashi itu adalah motor bebek yang unik ya menurut gua dalam sejarah Suzuki di Indonesia. Dirilis itu tanggal 17 Maret tahun 2006. Kehadiran Arashi ini juga digadang-gadang sebagai jawaban Suzuki untuk pasar motor bebek sport. Namun dengan sentuhan desain yang sangat berbeda dari kompetitor motor bebek yang udah ada di zaman itu. Tipe mesinnya adalah 4 tak SOHC berpendingin udara, kapasitas mesin lebih tepatnya adalah 124 cc. Pengapiannya udah pakai CDI, transmisinya ada 4 percepatan. Ada yang versi manual dan ada yang semi otomatis. Tenaga maksimalnya adalah 10,8 PS. Torsi maksimalnya 9,6 Nm. Lantas kalau motornya ini inovatif, bentuknya diambil dari motor sport, dibikin motor bebek sport, kenapa nggak laku bang? Nah, ini dia nih. Jadi yang menjadi biang keroknya itu adalah punya desain headlamp yang unik. Pada zaman itu dibilang nyeleneh cuy. Lampu utamanya itu nggak berada di posisi stang seperti motor bebek pada umumnya, melainkan terletak di bagian bodi depan atau istilah itu di bagian dadanya. Nah, lampu yang posisinya ada di situ dengan bentuknya yang dibikin seperti itu katanya terinspirasi dari motorsport Suzuki GSX-R. Sayangnya, desain yang digadang-gadang seperti ini adalah titik paling krusial. Dianggap nggak ergonomis dan kurang praktis buat sebagian orang. Jadi kalau misalnya dipakai belok, itu lampunya itu tetap nyorotnya ke depan. Pada zaman itu muncullah istilah lampu bego. Karena pada umumnya motor bebek itu kan lampunya di bagian stang. Kalau stangnya dibelokin kan lampunya ikut belok. Nah ini karena lampunya ada di bagian dada, kalau stangnya dibelokin lampu tetap lurus. Jadi kayak bego gitu. Feel itulah yang nggak dapet. Feel ngerasa lampu bego itulah yang bikin orang-orang ya ilfeel. Akhirnya motornya nggak laku. Tapi sebenarnya Suzuki itu nggak langsung patah arang cuy. Mereka tetap melakukan beberapa teknik marketing atau promosi soal penjualan motor Arashi ini. Tapi balik lagi, disikat sama saudaranya sendiri, Shogun 125. Itu nama Shogun udah legend cuy. Apa-apaan nih bentuknya begini nih, aneh bener. Mending gue udah jelas ketahuan ngambil Shogun. Pada akhirnya Suzuki itu memutuskan untuk menghentikan produksi Suzuki Arashi di Indonesia pada tahun 2009. Nyerah dia cuy, angkat bendera putih, give up. Arashi pun menjadi salah satu contoh kasus gimana inovasi desain yang terlalu jauh dari selera pasar dapat berakibat pada kegagalan produk. Meskipun secara fundamental sebenarnya motor itu tuh bagus, performanya bahkan dibikin lebih kencang dari Shogun, tapi tetap aja orang kalau udah ilfeel di pandangan pertama, bye.
Itu aib pertama dari pabrikan Suzuki. Lu mau dari pabrikan apa lagi? Gue bahas. Oh, anak muda Aerox berarti lu Yamaha. Oke, kita buka aib dari pabrikan Yamaha. Lewat motornya Yamaha Lexam. Yamaha Lexam adalah motor bebek matic yang dirilis pada tahun 2010. Bebek matic. Jadi ini sebenarnya gampang ya. Kalau dari kata-katanya tuh, motor bebek yang koplingnya sentrifugal, nggak pakai kopling tapi ada giginya, digabungin sama motor matic yang benar-benar ompong, nggak ada giginya. Tapi sebenarnya sih buat orang-orang yang open minded kayak gua, si Lexam ini sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih. Ya, itu kan emang selera pasar aja ya. Pasar emang brengsek kadang-kadang mulutnya gitu kan. Sebenarnya Lexam ini ya jelas punya beberapa keunggulan. Yamaha juga nggak serta-merta lah ngeluarin produk yang jelek itu aja. Mereka kan juga nggak pengen kan nama baiknya tercoret gitu loh. Kelebihan dari Yamaha Lexam yang dimiliki adalah transmisi inovatif atau bisa dibilang YCAT. Yamaha Lexam itu menggunakan sistem transmisi Yamaha Compact Automatic Transmission, semacam perpaduan antara CVT dan kopling otomatis. Tujuannya yang memberikan kenyamanan seperti matic, tapi tetap gesit seperti motor bebek. Tapi ternyata tidak diterima dengan baik oleh pasar Indonesia. Masyarakat saat itu tuh lebih cenderung milih skuter matic murni yang bukan semi-semi gitu ya, setengah bebek setengah matic gitu cuy. Orang kayak Ngapain sih? Nggak penting banget. Yamaha Lexam ini bisa dibilang gagal di pasar Indonesia karena beberapa alasan. Ini ada catatannya nih cuy. Yang pertama, pasar belum siap. Masyarakat saat itu belum familiar dengan motor bebek matic atau semi otomatis seperti Lexam. Banyak yang bingung dengan sistem transmisinya ya. Terus yang kedua sebabnya adalah harganya yang mahal untuk kelasnya gitu. Orang jadi mikir-mikir kan, ini motor udah nggak jelas, mendingan gue beli yang jelas-jelas aja. Bebek-bebek, matic-matic. Kala itu kalau matic, orang-orang lebih milih Mio aja, udah jelas gitu kan. Kalau mau bebek, ya orang-orang pilih Jupiter Z dong, yang dipakai sama Spontan. Kekurangan lainnya adalah performanya yang kurang memuaskan. Banyak pengguna yang merasa akselerasi Lexam itu kurang responsif dibanding motor matic atau motor bebek manual. Mesinnya cuma 113 cc, terasa kurang bertenaga untuk bodinya yang cukup besar. Yang keempat ini adalah minimnya edukasi. Nah, ini sebenarnya yang jadi penyebabnya juga. Fitur yang ditawarin itu udah bagus, tapi minim edukasi. Kenapa gue bilang minim edukasi? Kenapa harus ada edukasi? Karena ini adalah sebuah produk baru, inovasi gitu kan. Inovasi kalau tidak diedukasi, tidak disampaikan, tidak dijelaskan dengan baik, pesannya tidak sampai, masyarakat juga pasti akan bingung gitu kan. Akhirnya karena mereka bingung jadi ragu-ragu. Kalau udah ragu-ragu, mulai dibanding-bandingkan. Mendingan itu, mendingan ini, harganya mahal, ini harganya murah. Gak jelas lu ngoper gigi, yang ini ngoper gigi ya gitu. Akhirnya nggak laku lah motornya. Yamaha Lexam hanya bertahan sekitar 3 tahun di pasar sebelum akhirnya disuntik mati karena minimnya angka penjualan. Kasian deh cuy. Itu dia dari pabrikan Yamaha. Sekarang berarti kalau kita ngomongin 4 pabrikan besar brand Jepang di Indonesia, sisa 2 lagi. Honda dan Kawasaki. Lu mau yang mana? Oke, Honda. Wah, ini menarik nih. Sebab Honda punya market share yang paling besar. Honda itu kayak udah untouchable lah gitu ya. Followernya paling banyak di sosial media dibandingin kompetitornya. Tapi ternyata mereka juga punya aib lewat motornya yang namanya Honda CS1. Honda CS1 itu diluncurin pada tahun 2008. Honda CS1 merupakan sebuah motor crossover yang mencoba menggabungkan elemen motor bebek dengan motor sport. Untuk dapat feel motor bebek dengan rasa sport, tentu motor ini punya kelebihan cuy. Nah, pertama, desainnya yang futuristik di masanya. Kalau kalian lihat bagian dek tengahnya, rata-rata di tahun itu motor bebek itu deknya tuh agak cekung gitu ya. Nah, kalau si CS1 ini dia sedikit lebih flat gitu cuy. Nah, itu yang mengindikasikan pada anak motor ya pada saat itu ngelihat itu kayak wah ini motor bebek yang high performance nih. Wah, muncrat gua. Yang kedua, mesinnya DOHC 6 speed. Performanya cukup tinggi untuk di kelasnya, akselerasi atasnya kuat dan cocok untuk kecepatan tinggi. Kelebihan lainnya, Honda CS1 ini juga sudah dilengkapi dengan pendingin mesin tipe radiator. Yang sebenarnya fitur ini tuh nggak umum untuk diterapin di motor bebek kala itu. Dan satu lagi fitur yang ditawarin di Honda CS1 ini, yaitu dual disc brake. Sebuah motor bebek yang dibekali dengan dual disc brake depan dan belakang itu sesuatu kayak wah gila baik banget nih Honda nih. Wah gila nih motornya pasti kenceng banget nih ya karena disc brake-nya udah 2 depan dan belakang gitu. Jadi salah satu poin plus juga. Pertanyaannya, kenapa nggak laku? Nah, ini dia masalahnya. Desain. Ya, desainnya yang unik dan dianggap nanggung atau tidak jelas oleh banyak konsumen menjadi bumerang. Jadi gini ya, desainnya itu sporty banget. Tapi justru itu masalahnya. Buat kalangan yang taruhlah biar gampang, orang tua yang tadinya tuh pengen beli motor yang bisa dipakai lama dengan model yang nggak terlalu vulgar, nggak terlalu sport, itu jadi takut gitu cuy beli motor itu. Kenapa? Karena dia ngeliat kayak
kayaknya nggak cocok deh buat gua. Kalau di masa sekarang, bayangin kalau misalnya bapak-bapak pengen beli motor matic, yang dikasih pilihannya itu Aerox gitu. Ya kan pasti ragu kan gitu ya. Akhirnya karena segmennya yang nggak jelas itu, orang jadi takut beli. Walaupun tadi motornya juga sebenarnya bagus. Selain itu juga ada beberapa faktor, yaitu harganya yang relatif tinggi. Tentu dengan spek mesin 125cc, double disc brake, DOHC, mana mau Honda jual dengan harga murah. Akhirnya si Honda CS1 ini produksinya dihentikan pada tahun 2014. 6 tahun cuy. Kalau sebelumnya kan 3 tahun doang kan? Iya, 3 tahun. 3 tahun die gitu kan. Kalau ini ya lo tau lah, dengan modal kapital Honda yang besar gitu kan, 6 tahun dia bisa bertahan cuy. Wrong place in the wrong time. Anjay. Sisa satu, dan ini udah pasti Kawasaki. Lewat produknya yang bernama Kawasaki ZX25. Enggak dong, itu malah aku. ZX 130. Kawasaki ZX130 diluncurin pada tahun 2005. Nah, motor ini punya beberapa fitur yang unik dan inovatif untuk motor bebek di eranya. Motor ini bisa dibilang agak-agak futuristik dengan lampu depan yang meruncing dan desain yang berbeda dari bebek pada umumnya. Kalau kalian lihat secara keseluruhan ya, motor ini ya, desainnya tuh lancip-lancip gitu cuy. Bagian depannya tuh kayak lancip banget, bagian belakang juga lancip gitu kan. Selain itu, ZX130 ini juga hadir dengan satu inovasi yang bombastis menurut gua, yaitu posisi tangki bensin yang berada di bagian depan. Ini memungkinkan bagasi di bawah jok menjadi sangat besar, karena biasanya motor bebek itu kan tangki bensinnya ada di tengah kan, ya kan? Motor matic juga ada di tengah. Nah, kalau tangki bensin itu pindahin ke depan, ke bagian dasi depan, dada depan itu, bayangin tuh, kopong tuh di bawah joknya. Si ZX135 ini walaupun motor bebek ya, bayangin bukan motor matic, motor bebek sporty, punya kapasitas bagasi 16,3 liter. Jauh lebih besar kalau dibandingin dengan motor bebek lain manapun untuk segmen kelasnya, bahkan bukan di kelasnya juga disikat habis dia kalau mau main gede-gedean bagasi ya. Bagasinya gede, modelnya futuristik, kapasitas mesinnya 130 cc. Tapi bang, kenapa nggak laku? Poin yang bikin motor ini fix, benar-benar nggak laku, adalah karena tangki bensinnya di depan. Kalau kita ngomongin secara teknis, tangki bensin di depan itu banyak banget, bakal bisa gue jabarin beberapa faktor ya. Tapi hal yang paling logis yang nggak bisa diterima oleh masyarakat umum soal tangki di depan itu adalah karena masalah isu keamanan cuy. Lu bayangin ya, tangki yang di belakang aja, karena kalau misalnya ya amit-amit ya, kalau motor kecelakaan jatuh kebalik tuh kadang masih suka terbakar. Itu tangkinya di tengah tuh, ya kan, di bawah jok. Gimana kalau tangkinya di ujung tanduk, di depan? Lu bayangin tuh ya, di bagian headlamp itu udah kayak nyodorin, ini bang bensin, bakal aja gitu kan. Itu nabrak mobil langsung kena tangki bensin. Disitulah concernnya para konsumen gitu kan. Gila kali ya, tangki bensin di depan ya, di belakang aja masih suka kadang-kadang kalau apes meledak gitu. Yang pada akhirnya si ZX130 ini dihentikan produksinya sekitar tahun 2009 sampai 2011. Banyak yang menganggapnya sebagai kayak produk gagal dalam upaya Kawasaki menembus pasar bebek yang didominasi oleh pabrikan Jepang lainnya. Endingnya adalah produksi ZX130 dihentikan sekitar tahun 2007. Hanya dalam waktu 3 tahun setelah motor ini diluncurin. Kawasaki kemudian mengalihkan fokusnya ke segmen sport dan trail yang memang menjadi kekuatan utamanya di Indonesia. Dan ZX130 menjadi produk motor bebek terakhir yang diproduksi oleh Kawasaki sampai saat ini. Makanya kalau kalian lihat, tadi gue bilang tuh, kalau kalian notice ya, Kawasaki udah nggak mainin motor bebek lagi sampai sekarang. Ya, itulah beberapa motor yang udah diproduksi oleh pabrikan besar yang ternyata nggak laku, yang gua bungkus namanya jadi aib pabrikan. Semoga brand-brand pabrikan nggak baper ya, karena sebenarnya ini kan cerita sejarah mundur sedikit ke belakang. Pada akhirnya ya kita semua hanya pedagang biasa yang kadang bikin motor, ya ada nggak lakunya juga. Tapi bisa jadi motor-motor yang tadi gue sebutin walaupun nggak laku, di era sekarang harganya jadi bisa meningkat karena menjadi buruan kolektor. Kenapa? Nilai historinya. Just info aja ya, motor Yamaha Mio begitu pertama kali muncul, kayaknya nggak laku juga deh. Karena motor matic, khususnya Yamaha Mio dulu ya pertama kali ya, itu identik sama motor ibu-ibu ke pasar. Tapi apa? Berkat konsisten, dijual terus, edukasi, promosi, akhirnya motor matic buar. Sekarang rame semua motor matic. Kurang lebih itu yang bisa gue ceritain di episode kali ini. Semoga kalian suka sama video-video kayak gini ya. Kalau misalnya kalian suka video-video kayak gini, boleh silakan bantu gue untuk tulis
Tulis di kolom komen aja kira-kira serunya kita ngebahas apa lagi nih cuy. Nanti kalau misalnya kalian udah nentuin, bakal gua kulik lagi dan bakal gua ceritain kayak gini buat kalian lagi. So, buat kalian yang suka sama video kali ini silahkan like, share juga ke teman-teman kalian, dan pastinya jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom atau ngebahas motor kayak gini ini. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.